Halo, aku Apoteker Sandri. Ayo, siapa yang di sini mengalami urtikaria atau kaligata atau yang lebih dikenal dengan biduran? Ini tulis di kolom komentar. Dan hayo, siapa yang di sini baru tahu bahwasanya salah satu penyebab terjadinya permasalahan urtikaria, kaligata atau biduran itu karena gigi kalian berlobang. Boleh nih tulis di kolom komentar atau kalian sudah tahu nih, boleh juga ditulis kolom komentar. Mas Adi lebih menjelaskan terkait dengan penata laksanaan dari urtikaria ya, karena itu memang fokus di bidangnya farmasis atau apoteker. Untuk ini kalian bisa juga nanti download aja, banyak kok tinjauan pustaka dari jurnal atau artikel yang Sandi ambil ini ya. Urtikaria sendiri itu ada beberapa klasifikasi ya teman-teman. Berdasarkan dari tinjauan pustaka itu ada urtikaria spontan, fisik, dan juga urtikaria tipe lain. Jadi kalian bisa baca sendiri apa definisinya, terus juga subtipenya seperti apa. Nah, tabel-tabel seperti ini perlu teman-teman screenshot atau kalian lihat lagi karena ini sangat mempermudah sekali bagi kalian yang suami dikasih ataupun konseling nanti di apotik. Nah, ini adalah tabel-tabel pertanyaan berkaitan dengan urtikaria ya. Jadi kalian seleksi aja pertanyaan yang mana menurut kalian relate untuk suami dikasih ataupun konseling sebelum kalian memberikan obat yang termasuk golongan OA atau obat wajib apotik untuk pasien-pasien urtikaria. Dan kalian harus tahu juga tadi ya klasifikasinya seperti apa. Untuk lebih jelasnya teman-teman nanti download aja ya yang tinjauan pustaka yang sudah Sandi kasih tadi itu. Ini adalah penyebab terjadinya urtikaria ya yang diklasifikasi yang sudah di awal tadi. Bisa jadi karena faktor psikosomatis atau alergi makanan tipe 1. Bisa jadi karena autoreaktivitas dan juga autoimun dan peran imunoglobulin E yang merupakan suatu senyawa antibodi untuk sistem imun. Nah, ini adalah manajemen-manajemen terapi yang bisa diberikan untuk pasien-pasien urtikaria dengan klasifikasi yang sudah diberikan di awal. Nah, kembali lagi nanti buat teman-teman semuanya, kalian harus benar-benar menseleksi obat-obatnya dan nanti lihat interaksi, efek samping, dan juga beberapa hal yang perlu diperhatikan baik itu interaksi dengan makanan ataupun sesama obat. Pun memperhatikan faktor-faktor pencetus penyebab dari urtikaria tersebut. Masuk yang sama tadi yang di awal saat dibahas itu adalah permasalahan gigi berlubang yang baru ditemukan di tahun 2022 ternyata bisa menyebabkan urtikaria juga. Ya kembali lagi berhubungan dengan yang namanya infeksi, ya kan? Tapi intinya sih kalau untuk yang masalah gigi itu berlubang karena reaksi imun kita itu yang menyebabkan terjadinya permasalahan urtikaria. Untuk tata laksana urtikaria, kalian itu harus mengidentifikasi dulu sebenarnya mengeliminasi apa sih faktor penyebab atau pencetusnya. Terus kita berikan terapi secara simptomatis. Apa simptomatis? Ayo boleh di kolom komentar ya. Harus tahu tuh anak-anak farmasi, apalagi apoteker. Kalau untuk identifikasi atau eliminasi faktor penyebab atau pencetus, ini lebih ke arah diagnosa atau diagnostik ya. Harus menyeluruh dan tepat. Bisa jadi kita bekerja sama dengan dokter ataupun melakukan tes-tes tertentu untuk mendapatkan diagnosa yang tepat bahwasanya pasien tersebut mengalami urtikaria. Terus untuk terapi simptomatis kita tujuannya adalah menghilangkan keluhannya. Gimana sih panduannya berdasarkan beberapa pengobatan baik itu kita menggunakan terapi-terapi guideline yang sudah ada. Ini adalah beberapa manajemen urtikaria ya berdasarkan guideline ya banyak sekali ya teman-teman. Jadi kalian bisa screenshot saja untuk terapi-terapi ini. Tapi tadi udah spill tadi di depan. Oke, kita bahas dulu terkait dengan antihistamin ya, terutama antihistamin H1. Hanya paling sering itu diresepkan adalah cetirizine atau loratadine. Ya, untuk dosis atau terapi cara pemberiannya itu tadi sudah ada di depannya. Terus tetap juga ya pemberian antagonis H2, simetidine. Apa aja produknya? Iya, mungkin kalian bisa ganti dengan ranitidine itu juga bisa untuk urtikaria kronis. Nah, tadi ranitidine masuk golongan apa? Ayo. Kalian tidak akan heran ketika dikasih nanti ranitidine atau simetidine dan sebagainya. Kan pasti dikombinasi dengan antagonis H1 tadi. Jangan heran ketika kalian nanti mengalami urtikaria, kalian itu diresepkan ranitidine sama cetirizine. Kenapa tuh? Gitu kan. Tapi ini terapi lini kedua sih sebenarnya. Terus yang ketiga, kalian akan diresepkan lagi yaitu antagonis reseptor leukotriene. Apa aja obatnya? Ayo, boleh di kolom komentar. Terus, pasti kalian juga akan diberikan yang namanya kortikosteroid, tapi tidak jangka panjangnya. Ya sih, kalau untuk kortikosteroid kembali lagi, karena dia menekan sistem imun. Nah, itu salah satu penyebab tadi apa? Iya, benar. Reaktivitas dan autoimun. Makanya diberikanlah kortikosteroid. Ini ada di boulder nih. Salah satu kortikosteroid yang disarankan adalah prednisolon 15 mg per hari. Diturunkan dosisnya 1 mg per setiap minggu. Kita juga harus melihat efek-efek yang akan terjadi kalau kalian penggunaan kortikosteroid ini dalam jangka waktu yang panjang. 5. Kalian juga diberikan agen-agen antiinflamasi. Walaupun itu terbatas. Kan ada bengkak-bengkak, ada kemerahan kan? Nah, itu makanya dikasih antiinflamasi. Jawabannya tulis di kolom komentar. Sudah di-spill. Oke, kita masuk lagi ya di imunosupresan. Jadi memang dikasih ya obat-obatan ini untuk teman-teman semuanya. Termasuk tadi imunosupresan tadi kortikosteroid juga. Di sini ada siklosporin, terus juga ada azithromycin, methotrexate ya. Methotrexate ini mungkin teman-teman sering lihat itu di obat-obatan yang untuk kanker ya. Kalau kasusnya itu adalah yang permasalahan reaktivitas tadi dan juga
masalah autoimun itu bakalan bisa diberikan methotrexate. Kalau kalian pengen bahas ini lebih detail, boleh nanti di kolom komentar aja ya. Juga yang terakhir itu adalah agen biologis ya. Untuk agen biologis ini biasanya kategori yang baru, mungkin ini untuk jangka yang panjang. Lagi ya plannya ini adalah plan yang terakhir kalau untuk pakai agen biologis. Ini mungkin bisa kalian screenshot juga untuk terapi-terapi urtikaria ya, mana tahu masuk UKAI. Ini dilihat aja semuanya ya. Oke, terapi lini pertama kita memberikan antihistamin tadi non sedatif selama berapa minggu, terus nanti yang masih non selektif sampai 4 kali dalam 1-4 minggu dilihat lagi. Lini keduanya sampai lini ketiga itu gabungan antara yang leoketrin dengan antihistamin H1 atau H2 sampai yang lini keempatnya itu ada semuanya. Kan kortikosteroid kan juga tambahan ya teman-teman semuanya kalau memang kalian terkonfirmasi karena autoimun atau imunosupresan juga seperti itu. Lah ya, semoga ini bisa membantu buat teman-teman semuanya yang mengalami urtikaria ataupun edukasi buat teman-teman semuanya ataupun bisa untuk kalian belajar UKAI. Lah ya, segitu aja. Terima kasih. Selamat Sandri.